Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi hari ini pada pelajaran matematika. Hari ini adalah pertemuan yang kedua. Pertemuan hari ini pembahasannya adalah tentang fungsi dan korespondensi satu-satu. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Oke anak-anak, kita awali pembelajaran kita dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang kita langsung masuk ke materi. Materi yang pertama pembahasan kita adalah tentang fungsi yang disebut juga dengan pemetaan. Pengertian fungsi atau pemetaan. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Penulis ulangi. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Supaya kalian memahami tentang apa pengertian dari fungsi, kita akan melihat contoh fungsi sebagai berikut. Di sini ada dua buah diagram panah. Pada diagram panah yang pertama, di sini ada anggota himpunan A, dan ada himpunan B. Himpunan A mempunyai 3 anggota. Begitu juga dengan himpunan B, juga mempunyai 3 anggota. Anggota himpunan A yang pertama berpasangan dengan satu anggota himpunan B yang pertama. Anggota himpunan A yang kedua berpasangan dengan anggota himpunan B yang kedua. Dan anggota himpunan A yang ketiga berpasangan dengan anggota himpunan B yang kedua. Di sini ternyata semua anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B. Contoh ini merupakan contoh pemetaan atau fungsi, di mana pengertian fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Sekarang kita lihat diagram panah yang kedua. Contoh diagram panah yang kedua. Di sini ada anggota himpunan A, di mana anggotanya ada 3 anggota. Terus ada himpunan B, anggotanya ada 4. Anggota himpunan A yang pertama berpasangan dengan anggota himpunan B yang pertama. Anggota himpunan A yang pertama juga berpasangan dengan anggota B yang ketiga. Dan anggota himpunan A yang kedua berpasangan dengan anggota himpunan B yang kedua. Sementara anggota himpunan A yang ketiga tidak berpasangan dengan anggota himpunan B. Padahal syarat untuk menjadi sebuah fungsi atau pemetaan itu semua anggota himpunan A berpasangan dengan tepat
satu anggota himpunan B. Pada diagram panah ini menunjukkan ada satu anggota himpunan A yang tidak berpasangan dengan anggota himpunan B. Itu berarti sudah tidak ciri-ciri suatu fungsi. Selain itu, anggota himpunan A yang pertama tidak berpasangan dengan tepat satu anggota himpunan B, melainkan mempunyai dua pasangan. Ini juga menunjukkan salah satu syarat yang tidak dipenuhi dalam fungsi atau pemetaan. Maka contoh diagram panah yang kedua ini adalah bukan contoh pemetaan atau fungsi. Sekarang kita lanjut. Pada suatu fungsi atau pemetaan itu ada istilah domain, kodomain, dan ring. Domain disebut juga dengan daerah asal. Kodomain adalah daerah kawan. Ring adalah daerah hasil. Contoh sekarang, di sini ada diagram panah lagi. Diagram panah ini ada anggota himpunan A dan ada anggota himpunan B. Anggota himpunan A adalah 1, 2, dan 3. Anggota himpunan B adalah A, B, dan C. Sekarang pertanyaannya adalah manakah yang domain dan manakah yang disebut kodomain dan manakah yang disebut ring. Yang disebut domain adalah semua anggota himpunan A. Berarti anggota himpunan A adalah apa, Cah? Yaitu 1, kemudian 2, kemudian 3. Itu domain atau daerah asal. Terus untuk kodomain atau disebut juga daerah kawan, itu adalah semua anggota himpunan B. Mana anggota himpunan B? Jawabannya adalah yaitu A, kemudian B, kemudian C. Itu adalah kodomain. Sementara ring adalah daerah hasil atau anggota himpunan B yang berpasangan dengan anggota himpunan A. Mana itu? Yaitu A dan B. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Menentukan banyaknya fungsi atau pemetaan. Jika banyaknya anggota himpunan A adalah NA dan banyak anggota himpunan B adalah NB, maka rumus ini ya anak-anak, banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan banyaknya anggota himpunan A. Bunda Elis ulangi, banyaknya fungsi yang mungkin dari anggota himpunan A ke B adalah banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan banyaknya anggota himpunan A. Banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A dibalik ya, nih lihat A ke B, B ke A, berarti rumusnya juga dibalik. Banyaknya anggota himpunan A dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan B. Contoh supaya lebih paham,
Kita pahami contoh terlebih dahulu. Di sini ada himpunan A. Himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. Berapa banyaknya anggota himpunan A, anak-anak? Ya, betul. Jawabannya adalah 4. Dan banyaknya anggota himpunan B adalah A, B, dan C. Berapa banyaknya anggota himpunan B, anak-anak? Iya, betul. Jawabannya adalah 3. Sekarang pertanyaannya adalah carilah A. Banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. B. Berapakah banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan B ke himpunan A? Sekarang kita jawab. Diketahui banyaknya anggota himpunan A tadi berapa, anak-anak? Adalah 4. 1, 2, 3, 4. Banyaknya anggota himpunan B adalah 3. A, B, C ada 3. Nah, lihat kan? Sekarang banyaknya fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah banyaknya anggota himpunan B, yaitu berapa, anak-anak? 3. Dipangkatkan banyaknya anggota himpunan A, yaitu 4. Ini adalah 3 pangkat 4. 3 pangkat 4. Sama dengan 8, berarti 3 dikali 3, kemudian dikali 3 dikali 3. Ya, banyaknya anggota himpunan A tadi 4, banyaknya anggota himpunan B adalah 3. Berarti 3 pangkat 4. Jika dibuat perkalian berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Sekarang pertanyaan kedua, berapa banyaknya fungsi yang mungkin dari anggota himpunan B ke anggota himpunan A? Rumusnya dibalik, berarti banyaknya anggota himpunan A pangkat banyaknya anggota himpunan B. Banyaknya anggota himpunan A adalah 4. Banyak anggota himpunan B adalah 3. Berarti 4 kemudian dikali 4 dikali 4 dikali 4 sebanyak 4 kali apa 3 kali, anak-anak? Sebanyak 3 kali. Ini berarti, nah, 4 kali 4 16, 16 dikali 4 adalah 64. Itu adalah mencari banyaknya fungsi dari himpunan A ke himpunan B ataupun sebaliknya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu korespondensi 1-1 beserta contoh soal. Apa yang disebut dengan korespondensi 1-1? Kita pahami. Korespondensi 1-1 merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B, dan begitupun sebaliknya. Dengan demikian, suatu fungsi atau pemetaan bisa dikatakan berkorespondensi 1-1 jika banyaknya anggota himpunan A dan banyaknya anggota himpunan B haruslah
sama. Jika banyak anggota himpunan A itu 3, himpunan B supaya bisa dikatakan berkorespondensi 1-1 haruslah 3. Jika banyak himpunan A adalah 5, maka himpunan B haruslah 5. Itu syarat untuk bisa berkorespondensi 1-1. Sekarang kita lanjut. Jika melihat dari syarat korespondensi 1-1 bahwa banyak anggota domain itu apa tadi? Daerah asal, yaitu semua anggota himpunan A. Dan kodomain. Kodomain adalah daerah kawan atau semua anggota himpunan B. Betul. Itu bisa syarat korespondensi 1-1 bisa harus sama. Maka untuk mencari korespondensi 1-1 bisa dirumuskan dengan jika banyaknya anggota himpunan A sama dengan banyaknya anggota himpunan B atau sama dengan N, maka banyaknya korespondensi 1-1 yang mungkin adalah N kali N dikurangi 1 kali N dikurangi 2 kali N dikurangi seterusnya sampai N kali 1. Contoh sekarang untuk memudahkan. Diketahui himpunan A anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ada berapa anak-anak? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anggota untuk himpunan A. Dan himpunan B adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ada berapa anggota himpunan B? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B sebagaimana syarat korespondensi 1-1. Maka tentukanlah berapa banyak kemungkinan korespondensi 1-1 yang dapat dibentuk dari himpunan A ke B. Jawab sekarang. Nah, kita jawab ya. Lihat, banyak anggota himpunan A dan himpunan B adalah sama, yaitu 6. Maka N sama dengan 6. Oleh karena itu, banyaknya kemungkinan korespondensi 1-1 yang dapat dibentuk adalah sebagai berikut. Dimulai dari angka 6. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Semuanya 6 kali 5 30, 30 kali 4 120, 120 kali 3 360, 360 kali 2 720 dikali 1 720. Maka bisa disimpulkan bahwa terdapat 720 korespondensi 1-1 yang dapat dibentuk dari himpunan A ke himpunan B. Sekian untuk materi hari ini. Semoga kalian paham ya. Nanti jika belum paham, kalian bisa bertanya ke Bu Nelis. Dan untuk kali ini, Bu Nelis akan memberikan tugas kalian di LKS. Silahkan dibuka LKS-nya. LKS-nya dibuka ya, Cah. Dibuka halaman 32 dan 33. Kerjakan nomor 1, 4, 6, 7, 8, 9,
11, dan 14. Kemudian ini dihitung dulu ya. Nomor 1, saya ulangi, nomor 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16. Ya, itu semua dikerjakan. Sekian dari Bu Nelis, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.